kita akan mendengar firman Tuhan bahwa dari rumah Tuhan kita akan beroleh kebahagiaan. Kekayaan, harta benda, jabatan, popularitas tidak bisa memberikan bahagia, tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi orang-orang yang cinta rumah Tuhan, orang-orang yang suka berziarah, ziarah maksudnya bukan pergi ke kuburan, tapi ziarah waktu itu naik mendaki ke Yerusalem untuk beribadah. Orang-orang yang cinta rumah Tuhan, orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang mengutamakan ibadah dalam hidupnya, persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman, orang-orang itu pasti memperoleh bahagia. Katakan amin. Dan sebabnya judul firman Tuhan, rumah Tuhan sumber bahagia, disampaikan dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Apa kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang cinta rumah Tuhan, oleh orang-orang yang suka beribadah di rumah Tuhan? Jelas sekali digambarkan kecintaan itu dari mulai ayat yang kedua. Pemazmur berkata, betapa aku senang sekali Tuhan tempat kediaman-Mu. Pemazmur ini orang yang cinta rumah Tuhan. Apakah saudara cinta rumah Tuhan? Rindu datang ke gereja? Siapa yang rindu datang ke gereja? Rasanya hari Minggu kurang cepat. Haleluya. Tapi orang yang berbahagia itu orang yang cinta rumah Tuhan. Kata berbahagia di dalam Alkitab itu makarios, bahasa Yunaninya, ya, dan dalam bahasa Ibrani juga sama. Blessed be, diberkatilah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Bahkan katanya jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Siapa di antara kita di tempat ini kalau enggak ibadah rasanya gundah? Oh, haleluya. Kalau enggak ibadah rasanya ada sesuatu yang lain. Betulan kalian ya? Iya, bukan sedang gombal Tuhan Yesus ini ya. Tuhan lihat umat-umat-Mu. Katanya jiwanya gundah gulana kalau enggak datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hujan pun terobos saja. Demam-demam dikit pun terobos saja. Haleluya. Karena aku yakin nanti di rumah Tuhan aku disembuhkan. Ya. Uang 10.000 pun tinggal terobos saja. Karena aku yakin di rumah Tuhan ada banyak tangan malaikat. Haleluya. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Spiritnya Daud juga menjadi spiritnya Bani Korah. Dan nanti dia cerita lembah Baka. Daud pernah juga mengalami peristiwa yang sama walaupun tempat berbeda. Dia mengungkapkannya sebagai lembah kekelaman. Sekalipun aku ada di lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Bahkan di akhir dia bilang apa? Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan apa yang aku rindukan? Aku rindu diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada berkat yang spesial yang tidak akan dialami oleh orang-orang yang lain yang gak melakukan hal ini. Ada berkat yang spesial yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mencintai ibadah, bukan sekedar ibadah saat teduh di rumah masing-masing, bukan sekedar berdoa dan penyembahan di rumah masing-masing, tapi sebuah ibadah korporasi, ibadah bersama, persekutuan bersama di rumah Tuhan. Ketika dikatakan dalam surah Ibrani pasal 10, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bukanlah ibadah perseorangan, tapi itu adalah ibadah korporasi, bertemu di rumah Tuhan. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Sukacita apa yang akan Tuhan berikan? Kebahagiaan apa yang Tuhan berikan? Berkat apa yang Tuhan berikan? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta rumah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, suka beribadah, air matanya akan diganti menjadi mata air. Katakan amin. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Adakah di antara kita semua yang gak pernah menangis? Tidak-tidaknya karena lagi motong bawang. Iya kan? Pedas ya, perih mata, dan akhirnya mata kita mengeluarkan air mata.
Tapi kebanyakan bukan karena motong bawang. Air mata ini mengalir. Tapi karena apa? Masalah. Karena cinta. Perasaan gak sampai. Kadang-kadang saking banyaknya persoalan di dalam hidup kita, gak terasa air mata mengalir. Seperti diungkapkan di bagian yang lain, bahkan sampai air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nangis terus. Tapi dengar baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Allah, orang yang sungguh mengasihi Tuhan, mencintai ibadah, air matanya akan diganti oleh Tuhan menjadi mata air. Ini bukan sekedar permainan kata yang dipakai oleh pemazmur, tapi ini memang sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Nah, di dalam ayat yang ke-7 ada disebut lembah Baka. Dalam bahasa Ibrani, lembah Baka ini mengacu kepada dua hal. Yang pertama, lembah Baka itu berarti lembah tangisan, lembah air mata, lembah yang kering, bahkan disebut juga sebagai lembah kematian. Nah, saudara, lembah Baka ini merupakan ekspresi simbolis dari kesedihan, kekeringan, dan tangisan karena berbagai duka, karena berbagai masalah yang dialami oleh para peziarah ketika mereka ingin pergi untuk beribadah kepada Allah di Yerusalem, di Gunung Sion. Lembah Baka ini adalah satu jalur yang harus mereka lewati. Yerusalem terletak, satu kota yang terletak di pegunungan. Dan untuk sampai ke Yerusalem, ada satu jalur, satu lembah yang harus mereka lewati. Ini yang disebut sebagai lembah Baka. Itu sebabnya lembah Baka ini juga mengacu kepada satu lembah yang disebut sebagai Valley of Weeping, lembah tangisan, Weeping Tree, atau Valley of the Balsam Tree, lembah pohon balsam. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta persekutuan dengan Tuhan, suka beribadah, Tuhan akan memberikan kepadanya kuasa untuk mengubah lembah Baka menjadi lembah yang penuh dengan sukacita, untuk mengubah lembah tangisan, lembah penderitaan, lembah kesusahan menjadi lembah yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan akan berikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk mengubah lembah yang berat menjadi satu lembah yang penuh dengan berkat. Hal yang kedua, saya bacakan ayat yang ke-8. Apa kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang cinta rumah Tuhan? Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Hal yang kedua, ketika kita suka ibadah, suka ke rumah Tuhan, rindu dengan rumah Tuhan, yang kedua, kelelahan kita akan diganti dengan kekuatan. Ada kekuatan baru. Perjalanan menuju ke Yerusalem pasti melelahkan. Makanya kalau kita perhatikan di bagian Mazmur ada nyanyian ziarah. Ada nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian. Song of Ascent ini adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel waktu mereka ngerasa capek. Kalau sekarang sih enak. Kalau kita mau ke gunung, ya kan, mau ke daerah Brastagi, Kabanjahe, tempat yang tinggi, tinggal naik angkutan. Zaman itu kalaupun ada angkutan binatang, naik kuda, naik keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu naik ke gunung Tuhan capek, itu mendaki. Kadang-kadang hewan juga nggak bisa diandalkan, sebab naik nanjak. Kadang-kadang harus istirahat. Waktu istirahat duduk-duduk mereka nyanyi, ya untuk semangat lagi, supaya sukacita lagi. Nyanyi mereka, makanya ada nyanyian pendakian, ada nyanyian ziarah itu. Karena memang melelahkan. Adakah di antara kita yang merasa hidup ini melelahkan? Waktu engkau datang ke rumah Tuhan, kelelahan diganti dengan sukacita. Iya, lelah kali papi, soalnya jauh kali. Jauh kali si Malingkar Marelan. Haleluya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara hadir melayani gelombang 1, disuruh lagi melayani gelombang 2, harus juga ikut gelombang 3, saya yakin lelah. Amin. Saya yakin lelah. Tapi waktu kita di rumah Tuhan, tapi bukan sekedar di rumah Tuhan, tapi benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pulang pasti Tuhan kasih semangat yang baru. Pulang pasti Tuhan sukacita yang baru. Makanya saya berharap tidak ada, sekali lagi saya sampaikan tadi, gelombang 1, gelombang 2, dan di gelombang 3 ini tidak ada di antara kita yang bersungut-sungut. Kenapa dibikin 3 gelombang? Bikin sibuk aja Bapak Gembala ini, bikin capek aja Bapak Gembala ini, padahal jiwa-jiwanya belum banyak. Nggak apa-apa, lihatlah ibadah 3 gelombang ini sebagai sebuah kesempatan. Katakan amin. Bukankah waktu kita ibadah 3 gelombang, kita bisa semakin banyak memuji Tuhan, kita bisa semakin banyak melayani Tuhan. WL bisa 3 orang 1 minggu. Selama ini hanya 1 orang 1 minggu. Dapat jatah sekali sebulan. Sekarang tiap minggu jadi WL. Kan luar biasa. Haleluya. Bahkan ada WL baru, nanti ada singer baru, ada pelayan baru yang selama ini gak rindu tapi gak dapat slot. 3 gelombang ada slotnya. Haleluya. Ya, tapi kalau suaranya baling tetap aja gak masuk slot. Sekalipun capek, tapi Tuhan ganti lelah kita. Kadang-kadang Tuhan proses dulu kita. Tapi kalau kita tidak mengeluh, kalau kita tidak menjadi kecewa, kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, lelah kita, capek kita menjalani hidup, akan diganti Tuhan dengan air mata bahagia, dengan air mata sukacita. Tuhan, udah capek aku Tuhan. Capek kali aku hadapi masalah bapakku, mama aku lagi, uang kosku, kerjaku Tuhan, jodohku pun bikin masalah, ini pun lagi kambuh sakit mahku, capek aku. Tuhan akan hibur. Penghiburan Tuhan itu unik. Kadang-kadang di dalam capeknya kita itu Tuhan kasih berkat. Nah, jalan-jalan kau dulu ke Raja Ampat. Wah, luar biasa. Haleluya. Lelah kita, ya kadang-kadang lelah memang ya, lelah. Capek hadapi hidup ini. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih kelegaan. Haleluya. Yang ketiga, ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat 11, ini sering kita nyanyiin. 3 ya, sama baca. Sebab satu hari lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berkat-berkat yang saya ceritakan ini, kalau saudara lebih suka kebaktian daripada jalan-jalan ke mall, walaupun kesempatannya sama. Apa yang terjadi buat orang yang merasa lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat-tempat lain? Ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat 12 berkata, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang lebih cinta rumah Tuhan, pelataran Tuhan, daripada pergi ke tempat-tempat yang lain. Rupa-rupanya kebaikan Tuhan itu bisa tertahan. Kebaikan Tuhan bisa tertahan. Ingat bahwa hujan pernah tertahan 3,5 tahun. Karena Allah murka kepada umat-umatnya yang sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi bagi kekasih-kekasihnya, waktu itu ada Nabi Elia. Tuhan pelihara dia dalam 2 fase. Fase pertama, Tuhan suruh dia ke sungai Kerit. Dan Tuhan pakai burung-burung gagak. Untuk setiap pagi dan sore, kalau saya nggak salah ingat, bawa roti, bawa daging,
untuk bisa dinikmati oleh Elia, minum dari sungai Kerit, dan dikasih makan oleh burung gagak. Gak ada sejarahnya manusia dikasih makan oleh burung. Yang ada, burung dikasih makan oleh manusia. Fase kedua, waktu air di sungai Kerit sudah kering, Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat. Pergilah kepada seorang janda di sana. Masa suruh pergi ke seorang janda? Suruh kayak sama pejabat, suruh kayak sama orang kaya. Ini kok disuruh pergi ke seorang janda. Jarang sejarahnya janda ngasih makan pendeta. Biasanya pendeta ngasih makan janda. Iya, maksudnya bantu gitu. Kayaknya salah kalian. Ya, bantu, kasihan, keluar dana diakonia dari gereja, kan gitu. Tapi yang Tuhan pakai bukan orang kaya. Yang ada padaku hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sebentar lagi aku sedang mengumpulkan kayu api dan aku akan mengolah ini. Habis mengolah aku dan aku akan makan. Habis ini kami akan mati. Jangan salah. Mungkin keadaan kita seperti janda ini. Aku gak janda papi. Iya, memang belum janda. Nikah aja belum. Gak janda. Cuma duitnya kayak janda itu. Segenggam tepung. Beli nasi Minang pun gak cukup lagi. Ini cuma cukup beli bakso kocek. Tinggal goceng Tuhan. Tapi kalau taat, goceng itu pun Tuhan bisa pakai. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Sehingga orang bisa menanam dan menabur lalu menuai. Tuhan pakai seorang janda di Sarfat. Luar biasa. Tuhan bisa pelihara orang-orang kesayangannya. Itu sebabnya hal yang ketiga, jalan buntu diganti menjadi jalan keluar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Tapi itu untuk orang-orang, tidak sembarang orang. Untuk orang-orang yang cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, senang kali melayani Tuhan. Ya, dalam hatinya, ke gereja aku, ke gereja sekali ini, ke gereja sekali ini. Lama kali hari Minggu ini, cepat-cepat aku ke gereja. Oh iya, ada hari Jumat, lama kali hari Jumat ini, aku mau berdoa di gereja. Betulan loh, kalau di hati kita sudah seperti itu, 3 hal yang kita hari ini dengar akan terjadi dan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan tidak pernah berdusta. Bukan Pak Gembala yang kerjakan bagimu, Tuhan Yesus akan kerjakan itu bagimu. Tuhan akan berikan jalan keluar di tengah-tengah jalan buntu. Rasa-rasanya kok gak ada jalan, tapi burung gagak pun dipakai Tuhan. Rasa-rasanya kok gak mungkin, tapi seorang janda pun dipakai Tuhan. Orang-orang yang kita tidak sangka-sangka Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, untuk memberi jalan keluar bagi kita, untuk memelihara hidupmu, untuk bayarin uang kosmu, untuk bayari uang makanmu, untuk bayar uang kuliahmu, untuk kasih kau pekerjaan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebab Tuhan tidak menahan kebaikan. Bagi banyak orang jalannya buntu. Kenapa? Tertahan. Uangnya banyak, tapi penyakitnya gak sembuh-sembuh. Bukankah tertahan itu? Jabatan tinggi, terkenal, tapi keharmonisannya tertahan. Berkelahi terus. Uangnya banyak, tapi anaknya gak bertobat-bertobat. Pakai narkoba. Tapi bagi orang-orang yang cinta Tuhan, Tuhan itu gak nahan. Tuhan gak menahan kebaikan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita.